Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Abdul Al-Rahman, absen 8, 12 IPS 3. Hari ini saya akan membuat video broadcast tentang almarhum Wiji Tukul. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Kalau Pak Jokowi jadi presiden, mencari Wiji Tukulnya gimana, Pak? Ya dicari, Semoga berhasil, Pak. cari Pak. biar jelas. Pak Jokowi akan cari. Cari. Kisah Wiji Tukul kembali muncul di tren pencarian sehubungan ada kabar duka meninggalnya dari istri dari aktivis sekaligus penyair Wiji Tukul, yaitu Siti Diah Sujirah atau Sipon. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh adiknya Wiji Tukul, yaitu Wahyu Susilo, dengan pesan "Sugeng tidak Mbak Pon, semoga ketemu Kang Mas Tukul." Tulis Wahyu dalam akun Facebooknya Kamis 1 Mei 2022. Diketahui sebagaimana Sipon merupakan istri penyair sekaligus aktivis Wiji Tukul. Sipon dan Tukul sama-sama buruh pabrik. Sipon jugalah orang yang terus mendukung kegiatan suaminya itu sebagai aktivis dan penyair. Wiji Tukul hilang saat kerusuhan pecah pada 1998. Hingga kini, keberadaannya penyair cadel itu masih menjadi misteri. Lalu, siapakah sosok Wiji Tukul sebenarnya? Wiji Tukul adalah seorang penyair sekaligus aktivis di masa pemerintahan Orde Baru. Tukul terkenal aktif menghasilkan karya-karya kritis terhadap pemerintahan Orde Baru di kala itu. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen, Solo, Jawa Tengah. Pria bernama asli Wiji Wudodo ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik beca, ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Pada Oktober 1989, Wiji Tukul menikah dengan istri Siti Diah Sujirah alias Sipon, yang kala itu berprofesi sebagai buruh. Pasangan Tukul dan Sipon dikaruniai 2 orang anak, yakni Fitri Nganti Wani dan Fajar Merah. Kisah Wiji Tukul, penyair dan aktivis yang diburu Orba. Wiji Tukul sudah menulis puisi sejak awal 1980 dan sering membacakan karya-karyanya di Taman Budaya Jawa Tengah di Solo pada 1994. Buku kumpulan puisi berjudul Mencari Tanah Lapang, terbit dengan kata pengantar dari sosiolog dan mantan aktivis tahun 66 Arif Budiman. Pada tahun 2000, penerbit Indonesia Tera dari Magelang mengumpulkan hampir semua puisi Wiji yang pernah terbit dan diterbitkan kembali dengan judul Aku Ingin Menjadi Peluru. Dalam edisi cetak ulangnya ditambahkan beberapa puisi Wiji yang ditulis dalam pelariannya sebagai buron politik. Pemerintah Orde Baru, salah satunya berjudul Baju Loak Sobek Pundaknya, sebuah puisi sedih ditujukan untuk istrinya. Pada tahun 2013, majalah Tempo menerbitkan buklet berjudul Para Jenderal Merah Marah. Dalam edisi khusus Wiji Tukul, buklet setebal 37 halaman berjudul Teka-teki Wiji Tukul itu membuat 49 buah puisi yang merupakan karya Wiji selama dalam pelariannya. Wiji Tukul diburu penguasa Orde Baru di Jakarta karena aktivitasnya di panggung politik praktis, terutama di Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau Jaker. Di bawah Partai Rakyat Demokratik (PRD), dari puisinya lahir slogan perlawanan yang sangat terkenal seperti "Satu mimpi, satu barisan", dan hanya ada satu kata, lawan.
Dalam pelariannya sejak 1996, Wiji Tukul bersembunyi dengan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Nama Wiji Tukul masuk dalam daftar orang hilang pada tahun 2000. Kisah Wiji Tukul yang menghilang secara misterius. Menurut catatan Kontras, sebanyak 13 orang hilang dan belum jelas nasibnya hingga kini. Nama-nama tersebut yaitu Yani Afri atau Rian, Sony Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ismail, Wiji Tukul, Suyat, Herman, Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Ucok Munandar Siahan, Yadin Muhyiddin, Hendra Hambali, dan Abdul Nasir. Setelah kerusuhan Mei 1998, nasib Wiji Tukul tak jelas. Diduga kuat Wiji hilang diculik aparat semenjak bulan Juli 1996. Tukul memang sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota ke kota lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya, Wiji Tukul tetap aktif menulis. Berdasarkan investigasi Tempo, Tukul hilang setelah peristiwa bom Tanah Tinggi. Sejak itulah Wiji Tukul diyakini hilang. Sang istri Sipon pada tahun 2000 melapor ke Kontras. Pada tahun 2009, DPR merekomendasikan sejumlah hal terkait orang hilang ini. Namun belum ada yang terrealisasi hingga kini. Kisah Wiji Tukul masih menjadi misteri hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan.